Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal kelayakan bisnis usaha bakwan keladi Keladiku dengan dosen pengampu Iketut Sunarwijaya SEMSI dan dirancang oleh Niputu Devita Pratnyaswari dengan NIM 2302622010270. Latar belakang proposal bisnis ini yaitu perkembangan sektor kuliner di Indonesia membuka peluang inovasi produk berbasis bahan lokal, salah satunya melalui pengembangan bakwan keladi. Menggunakan umbi keladi yang kaya gizi dan mudah didapat, produk ini menawarkan cita rasa unik sekaligus nilai tambah ekonomi bagi petani dan pelaku UMKM. Dengan bentuk siap santap, bakwan keladi menjawab tren masyarakat modern yang menginginkan makanan praktis, bergizi, dan khas lokal, sehingga layak dikembangkan sebagai usaha kreatif berbasis kearifan lokal yang berdaya saing tinggi. Adapun maksud dan tujuan penelitian usaha bakwan keladi ini yaitu mengembangkan inovasi kuliner berbahan lokal bergizi tinggi yang bernilai ekonomi, sekaligus memberdayakan petani keladi dan pelaku UMKM. Selain berorientasi pada keuntungan, usaha ini juga mengutamakan aspek sosial, lingkungan, dan kearifan lokal secara berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat penelitian ini dibagi 4. Yang pertama ada manfaat ekonomi, yaitu meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. Yang kedua ada manfaat sosial, yaitu memperdayakan petani keladi melalui peningkatan permintaan bahan baku, serta mendorong kolaborasi antara pelaku usaha kecil dalam distribusi dan pemasaran produk. Yang ketiga ada manfaat lingkungan, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan hasil pertanian agar tidak terbuang, serta mendukung keberlanjutan melalui penggunaan bahan alami dan proses produksi ramah lingkungan. Dan yang keempat yaitu manfaat konsumen yang memberikan alternatif gorengan yang lebih sehat dengan bahan baku alami dan bervariasi. Terdapat beberapa aspek dalam proposal penelitian ini, yaitu yang pertama ada aspek manajemen dan organisasi. Keladiku merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang pengolahan makanan ringan berbasis bahan lokal, yaitu umbi keladi. Unit usaha ini bertempat di Desa Batu Bulan Kangin, Sukawati, Gianyar. Usaha ini memiliki struktur organisasi sederhana yang terdiri dari pemilik atau pimpinan usaha, yaitu yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha, pengambilan keputusan strategis, serta pengawasan jalannya operasional usaha. Yang kedua ada bagian produksi, yaitu yang bertugas mengolah bahan baku keladi menjadi produk bakwan siap jual, menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan konsistensi produk. Yang ketiga ada bagian keuangan, yaitu mengelola keuangan usaha, mencatat transaksi penjualan dan pengeluaran, serta menyusun laporan keuangan secara berkala. Dan yang keempat ada bagian pemasaran dan penjualan, yaitu yang bertanggung jawab atas kegiatan promosi, distribusi, dan penjualan produk, baik secara langsung maupun melalui media online. Selanjutnya ada fungsi manajemen yang terdiri dari 4 fungsi utama, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yaitu menyusun rencana produksi, strategi pemasaran, target penjualan, dan pengelolaan keuangan agar usaha berjalan sesuai tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian agar tercipta koordinasi dan efisiensi kerja. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating, yaitu melaksanakan kegiatan operasional sesuai rencana yang telah disusun, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran produk. Dan yang keempat ada pengawasan atau controlling, yaitu melakukan pengawasan secara rutin terhadap kualitas produk, kinerja karyawan, dan keuangan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun analisis SWOT dalam penelitian ini, yang pertama ada strengths atau kekuatan, yaitu memiliki cita rasa unik dari bahan keladi yang jarang digunakan pada produk gorengan lain, harga terjangkau, dan bahan baku mudah diperoleh. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, belum dikenal luas oleh masyarakat dan daya tahan produk yang pendek karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang ketiga ada opportunities atau peluang,
Tingginya minat masyarakat terhadap jajanan tradisional dan peluang kerjasama dengan warung, kantin, serta layanan pesan antar makanan. Yang keempat ada satu ancaman, yaitu persaingan dengan berbagai jenis gorengan lain dan fluktuasi harga bahan baku seperti minyak goreng dan keladi. Selanjutnya ada aspek hukum. Usaha keladiku didirikan dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan mendapat dokumen-dokumen pendukung yaitu nomor induk berusaha sebagai identitas resmi usaha dan surat izin usaha mikro kecil yang menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara sah di pemerintah daerah. Yang kedua ada perizinan usaha. Usaha bakwan keladi juga memperhatikan perizinan di bidang pangan, antara lain sertifikat pangan industri rumah tangga, sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, dan sertifikat merek dagang dari HKI. Yang ketiga, ada perlindungan hukum produk dan merek. Untuk melindungi identitas usaha, Keladiku akan mendaftarkan nama merek dan logo usaha ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan yang keempat, ada kewajiban pajak dan administrasi. Sebagai pelaku UMKM, usaha Keladiku juga berkewajiban untuk memenuhi administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, ada aspek lingkungan. Usaha Keladiku menerapkan produksi ramah lingkungan dengan menjaga kebersihan, menggunakan bahan alami, dan mengelola limbah secara bertanggung jawab. Sisa bahan organik dijadikan kompos, minyak bekas didaur ulang, dan proses produksi dijalankan secara higienis. Selain itu, Keladiku mendukung petani lokal serta membuka lapangan kerja sehingga menjadi usaha kuliner yang berkelanjutan dan peduli lingkungan. Selanjutnya ada aspek pemasaran yang terdiri dari analisis pasar, yaitu kebiasaan masyarakat Indonesia mengonsumsi gorengan membuka peluang sebagai inovasi dengan bahan baku keladi yang lebih bergizi. Tren makanan ringan sehat juga memperluas potensi pasarnya, yang menyasar berbagai segmen yang membutuhkan cemilan praktis dan sehat. Yang kedua, ada segmentasi pasar yang dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan demografis, geografis, dan fisikografis. Yang ketiga, ada target pasar. Target pasar dalam usaha ini yaitu masyarakat yang membutuhkan makanan ringan, lezat, sehat, dan terjangkau. Yang keempat, ada positioning produk, yaitu cemilan lokal inovatif dan sehat dengan cita rasa khas Indonesia yang menonjolkan keunikan bahan baku keladi serta komitmen terhadap kualitas dan kesehatan konsumen. Yang kelima, ada strategi harga. Usaha ini menawarkan harga kompetitif di awal untuk menarik konsumen, lalu menyesuaikan seiring meningkatnya permintaan dan biaya operasional. Selanjutnya ada strategi distribusi, yaitu melalui 2 jalur dengan distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Dan yang terakhir ada strategi promosi. Promosi dalam usaha ini dilakukan dengan kombinasi metode online dan offline. Selanjutnya ada aspek keuangan. Dalam usaha ini memerlukan modal awal peralatan yang berjumlah 1.300.000 dan modal awal bahan baku yaitu 130.000. Total modal awal yaitu 1.300.000 ditambah 130 yang berjumlah 1.430.000. Diperkirakan sehari memproduksi 100 pieces bakwan keladi dengan harga jual 2.000 per pieces. Adapun aliran kas bersih dalam usaha ini yaitu dengan rincian neto per pieces rata-ratanya 2.000, penjualan per bulannya itu 4.500 pieces, pendapatan per bulan itu 9 juta, dan pendapatan per tahunnya menjadi 108 juta. Untuk biaya bahan baku per piecesnya yaitu Rp900, biaya produksi per bulannya yaitu sebesar 4.050.000, dan biaya produksi per tahunnya yaitu sebesar 48.600. Untuk penyusutannya diperoleh dari harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis yang mendapat hasil 429.000 per tahun. Untuk proyeksi laba rugi per tahun pertamanya yaitu didapat laba setelah pajak sebesar Rp53.073.900. Lalu laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan per tahunnya didapat sebesar Rp53.502.900 per tahun.
Selanjutnya, ada analisis kelayakan usaha yang terdiri dari payback period, yaitu didapat dari investasi kas bersih dibagi dengan aliran kas masuk bersih tahunan, yaitu 1.430.000 dibagi 53.502.900 rupiah. Didapat hasil 0,0267 tahun. Dikonversikan ke satuan hari, yaitu didapat kurang lebih 10 hari. Jadi, dana yang diinvestasikan sebesar 1.430.000 akan kembali seluruhnya setelah usaha beroperasi selama sekitar 10 hari. Yang kedua, ada net present value atau NPV. Total PV kas bersih didapat sebesar Rp130.617.215 dikurang investasi awal yaitu Rp1.430.000 dan didapat NPV-nya sebesar Rp132.187.215. Karena nilai NPV-nya positif dan jauh lebih besar dari nilai investasi awal, maka usaha bakwan kladiku sangat layak dijalankan secara finansial. Artinya, dengan tingkat diskonto 10% dan masa ekonomisnya 3 tahun, usaha ini mampu menghasilkan nilai sekarang dari arus kas bersih sebesar 132 juta lebih setelah menutup seluruh biaya investasi awal. Yang ketiga, ada Internal Rate of Returns atau IRR. Didapat tingkat pengembalian internal IRR-nya sebesar 41,2%, jauh melebihi tingkat diskonto yaitu 10%. Artinya, proyek investasi bakwan kladiku sangat layak dijalankan. Yang keempat ada Profitability Index atau PI. Didapat nilai Profitability Index-nya yaitu 93,47 yang lebih dari 1. Artinya, setiap Rp1 investasi menghasilkan Rp93,47 nilai kas bersih sekarang. Dengan demikian, proyek bakwan kladiku sangat menguntungkan dan efisien secara finansial. Adapun kesimpulan dari proposal bisnis ini yaitu usaha bakwan kladiku dinilai sangat layak dijalankan karena memiliki motivasi unik dengan memanfaatkan bahan lokal berupa umbi kladi yang bergizi tinggi dan bernilai ekonomi. Dari aspek manajemen, hukum, pemasaran, lingkungan, dan keuangan, seluruhnya menunjukkan hasil positif dan mendukung keberlanjutan usaha. Secara finansial, usaha ini menghasilkan keuntungan yang tinggi dengan modal awal yaitu sebesar Rp1.430.000, periode pengembalian sekitar 10 hari, nilai NPV sebesar Rp132.187.215, IRR sebesar 41,2% dan PI-nya 93,47. Hal ini menunjukkan bahwa bakwan kladiku efisien, cepat balik modal, serta berpotensi besar dalam memperdayakan petani lokal dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sekian presentasi proposal bisnis usaha bakwan kladi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan selamat malam dan terima kasih.